Halo, salam sehat untuk kita semua. Apa kabar saudara hari ini? Baik semua ya, saya berharap saudara dalam keadaan yang sehat, baik, tidak kurang suatu apapun. Baik, kita akan melanjutkan pembahasan untuk pengolahan citra pada pertemuan yang keempat, yaitu Matematika Dasar Pengolahan Citra Digital. Nah, kalau kita membahas mengenai matematika dasar pada pengolahan citra, itu artinya kita akan melakukan berbagai macam operasi matematika yang akan dikenakan pada setiap pixel yang ada dalam sebuah citra. Ya, jadi pixel itu akan dikenakan beberapa operasi, yaitu yang terlibat dalam operasi ini adalah operasi pada aras titik, aras lokal, aras global, dan aras objek. Ada 4 level komputasi atau 4 aras yang akan diterapkan dalam sebuah pixel yang akan dilakukan operasi. Kita mulai dengan operasi titik. Nah, operasi ini akan dilakukan pada pixel tunggal di dalam citra dikenal dengan nama pointwise. Jadi operasi ini akan mengakses pixel pada lokasi yang diberikan dan kemudian akan mengganti nilai pixel tersebut dengan nilai yang baru. Operasi akan diulangi terus-menerus pada keseluruhan pixel dalam sebuah citra. Nah, bisa dilihat di sini gambarnya, operasi titik itu akan dikenakan pada satu titik, tapi nanti akan dikenakan pada seluruh titik atau pixel dalam citra. Ya. Secara matematis, operasi titik dapat dinyatakan sebagai fungsi, ya, ini fungsi X, Y hasilnya, itu sama dengan O titik pada image atau citra asli atau FA dengan lokasi X, Y. FA adalah pixel citra sebelumnya atau pixel citra aslinya yang akan diolah, dan FB adalah pixel citra sesudah diolah. Operasi titik dapat diklasifikasikan menjadi 3 bagian, yaitu berdasarkan intensitasnya, berdasarkan geometrinya, atau gabungan dari keduanya. Nah, kita mulai dengan intensitas. Operasi titik yang dikenakan pada sebuah titik pixel dengan mengganti nilai intensitasnya. Ya. Nilai intensitas U pada suatu pixel dapat diubah menjadi nilai intensitas yang baru atau V dengan menggunakan transformasi H. Jadi H itu adalah perubahan transformasi pada sebuah pixel yang lama atau pixel yang asli atau U. Contoh operasi titik berdasarkan intensitas adalah operasi pengambangan atau thresholding. Nah, operasi titik intensitas ini akan menghasilkan ya citra negatif atau dikenakan pada citra sehingga hasilnya adalah citra negatif. Dikenakan pada citra sehingga hasilnya adalah pemotongan citra atau clipping atau perubahan brightness, ya, lihat pada operasi aritmatika penjumlahan dan pengurangan dengan skalar nanti, ya. Jadi operasi brightness bisa lebih gelap atau lebih terang. Jadi operasi titik dengan intensitas bisa mengubah citra tersebut menjadi citra digital negatif, ya, citra negatif digital akan memotong citra tersebut atau clipping dan akan mengubah brightness-nya menjadi lebih gelap atau lebih terang. Nah, operasi titik intensitas atau thresholding itu akan dilakukan dengan nilai intensitas pixel yang dipetakan ke salah satu atau dua nilai A1 atau A2 berdasarkan thresholding-nya atau ambang batasnya. Ya, A1 misalkan itu citra dengan ambang batas kurang dari thresholding, sedangkan A2 itu adalah pixel citra yang lebih dari sama dengan nilai ambang batasnya. Jadi nilai ambang batas itu akan kita tentukan. Jika A1 sama dengan 0 dan A2 sama dengan 1, maka operasi ambang batas ini akan mentransformasi citra menjadi hitam putih atau disebut dengan nama citra biner. Nah, diberikan contoh di sini ada citra asli dengan gambar Lena. Diberikan nilai ambang batas atau thresholding-nya adalah 127, maka hasilnya adalah seperti yang ada di sebelah kanan. Nah, kalau ambang batasnya
sama dengan 145, ya hasilnya seperti ini. Kemudian ini dikenakan ambang batas atau T sama dengan 30. Nah, berikutnya adalah nilai operasi negatif ya. Operasi negatif digital yaitu akan mendapatkan citra negatif yang meniru citra pada fotografi ya, dengan mengurangi nilai intensitas piksel menjadi nilai keabuan. Ya, total jumlah intensitas piksel itu adalah 256. Maka citra negatifnya diperoleh dengan persamaan. Maksimum nilai piksel itu adalah 255. Kalau minimumnya adalah 0. Jadi 255 dikurangi dengan citra aslinya. Saya akan membuka dulu yang di PowerPoint supaya lebih jelas pembahasannya. Nah, ini. Nah, jika citra negatif itu adalah citra yang diperoleh dengan persamaan total nilai intensitas piksel. Nilai intensitas piksel maksimum adalah 255 dikurangi dengan nilai intensitas citra yang asli. Nah, jadi citra asli seperti ini dikurangi dengan 255 dikurangi dengan semua piksel, ya, nilai semua piksel yang ada dalam citra asli, sehingga menghasilkan citra negatif. Kalau operasi pemotongan atau clipping, ya, operasi ini dilakukan dengan nilai intensitas piksel hasil dari operasi pengolahan citra yang terletak di bawah nilai intensitas minimum atau di atas nilai intensitas maksimum. Nilai intensitas maksimumnya adalah 255, maka FY, X itu lebih dari sama dengan 255. Lebih dari 255. Ya, kalau nilai intensitasnya di antara nilai minimum dan maksimum maka seperti ini. Tapi kalau 0, langsung itu adalah kurang dari 0. Dipotong ya. Dipotong atau di clipping. Operasi titik yang gabungan yaitu intensitas serta geometri, ya, gabungan dengan nilai intensitas dan geometri. Geometri itu berarti perubahan akan mengubah nilai piksel, tetapi juga akan mengubah letak atau posisinya. Ya, contohnya morphing, yaitu perubahan citra menjadi bentuk lain. Ini adalah contoh dari operasi titik dengan intensitas dan geometri. Pada pertemuan ke-12 nanti kita akan membahas tentang morfologi citra. Ya, akan melakukan operasi morphing. Nah, berikutnya adalah aras lokal. Operasi citra yang dikenakan pada aras lokal yaitu melibatkan intensitas citra tetangganya. Contohnya adalah operasi konvolusi yang digunakan untuk deteksi tepi atau penapisan citra. Contohnya aras lokal di sini ya. Jadi melibatkan tetangganya. Di sini ada titik yang akan diolah yang berwarna orange. Titik ini akan dipengaruhi oleh tetangganya yang terlibat. Atau diperluas lagi menjadi seperti ini. Ya, ada titik tetangga yang dilibatkan. Contohnya citra asli seperti ini Lena, hasilnya adalah deteksi tepi, ya, akan mendeteksi tepi-tepi dari citra yang ada. Sedangkan kalau aras global itu tergantung dari intensitas seluruh piksel. Contohnya adalah histogram equalization. Nah, kita punya titik orange, maka titik orange ini akan diubah berdasarkan equalization, ya, histogram equalization. Titik yang lain yang terlibat dalam sebuah citra, seluruh citra ini akan terlibat untuk mengubah satu titik. Dan ini akan dilakukan semuanya pada satu citra, ya, pada setiap piksel yang ada dalam citra. Contohnya di sini ada citra asli, hasil dari equalization, ya, histogram equalization akan menjadi seperti yang di sebelah kanan. Sedangkan kalau aras objek itu dilakukan pada objek tertentu dalam citra, contohnya untuk mengenali objek berdasarkan rata-rata intensitas, ukuran, bentuk, dan karakteristik. Nah, operasi matematika, operasi aritmatika.
pada sebuah citra bisa dilakukan, contohnya adalah penjumlahan pengurangan, perkalian, penjumlahan pengurangan dengan skalar, dan perkalian pembagian dengan skalar. Contoh penjumlahan ya tinggal ditambahkan antara dua buah citra. Ya, hasilnya adalah jika lebih besar maka intensitasnya dapat dibulatkan langsung menjadi 255 karena nilai maksimum dari citra adalah 255. Nah, penjumlahan ini sering dilakukan dengan teknik atau istilah watermarking nampak atau visible watermarking. Contohnya seperti ini, kalau ada dua buah citra maka akan digabungkan menjadi seperti yang ada di sebelah paling kanan. Berikutnya adalah pengurangan, tinggal kita kurangkan saja dua buah citra. Jika pengurangannya menghasilkan nilai negatif, maka diperlukan proses clipping atau pemotongan. Pemotongan citra yang nilainya negatif itu tidak akan digunakan. Nah, kalau proses clipping, kalau nilainya negatif, maka kita melihat lagi ke proses clipping. Ya, kita lihat lagi ke proses clipping. Ya. Nah, akan dilakukan pemotongan jika hasilnya negatif, ya citra ini hasilnya kurang dari 0, maka langsung citra yang negatif itu, citra yang hasilnya negatif itu langsung diubah menjadi 0. Ya, jika hasilnya di sini adalah pengurangan itu hasilnya negatif, maka langsung citra tersebut diubah menjadi 0. Tetapi kalau pada proses penjumlahan dua buah citra, nilai intensitasnya dijumlahkan misalkan 100 dengan 200, itu kan hasilnya 300. Nah, 300 itu kan lebih dari 255. Maka langsung nilai intensitas 300 itu diubah menjadi 255. Tetapi kalau nilainya di antara 0 sampai dengan 255, maka nilai intensitasnya tetap. Ya. Kalau hasil penjumlahan maupun pengurangannya 0, pengurangannya hasilnya minimum 0, atau penjumlahan maksimum adalah 255, maka nilai intensitas citra tersebut tidak akan diubah, tetap ya, tetap sesuai dengan penjumlahan atau pengurangan yang dilakukan. Seperti itu. Tadi sudah penjumlahan pengurangan ya, hasilnya negatif maka diperlukan proses clipping, mengubahnya langsung menjadi 0. Nah, contoh aplikasinya adalah mendeteksi pergerakan objek, mendeteksi keamanan suatu ruangan. Pengurangan citra dilakukan untuk mendeteksi perubahan objek dalam selang waktu tertentu. Sedangkan perkalian ini biasanya digunakan untuk mengoreksi ketidaklinearan sensor. Jadi kalau ada sensor yang tidak linear, maka kita bisa menggunakan operasi perkalian citra dengan matriks koreksi. Kalau penjumlahan dan pengurangan dengan skalar, maka kita akan menambah atau mengurangkan dengan nilai atau konstanta tertentu. C ini akan kita berikan nilai atau konstanta tertentu. Ya, hasilnya adalah citra menjadi lebih gelap atau lebih terang. Nah, kalau hasilnya lebih atau kurang, maka kita lakukan proses clipping. Ya, kalau lebih dari 255 atau kurang dari 0, maka akan dilakukan proses clipping. Nah, contohnya di sini pengurangan atau penjumlahan dengan skalar. Ini akan ditambah dengan 50, hasilnya seperti ini. Kalau dikurangi, maka hasilnya lebih gelap. Ya. Contoh lain lagi, dengan ditambahkan 60. Ya. Bisa lebih terang, atau contoh lain lagi dengan ditambah 60 ya, menjadi lebih terang. Pembagian atau perkalian dengan skalar sama, yaitu mengalikan atau membagikan dengan nilai konstanta tertentu yang kita tentukan. Operasi ini untuk pembagian dan perkalian skalar biasanya digunakan untuk normalisasi kecerahan. Contohnya, ini ada citra asli, kita lakukan perkalian dengan konstanta atau nilainya adalah 1,5, maka hasilnya adalah brightness. Kalau dilakukan pembagian dengan nilai 1,5, hasilnya lebih gelap. Ya.
Nah, berikutnya adalah operasi Boolean. Operasi Boolean itu berarti mengoperasikan citra, intensitas piksel citra dengan AND, OR, dan NOT. Ya, AND, OR, dan NOT. A, AND, B. A, OR, B, atau NOT A misalkan ya. Contoh NOT seperti ini hasilnya. Operasi geometri. Kalau operasi geometri kita akan membahas 4 ya. Operasi geometri ini akan mengubah koordinat letak dari sebuah piksel karena transformasi. Tetapi nilai intensitasnya tetap, jadi akan mengubah. Contohnya adalah operasi translasi atau pergeseran, rotasi atau perputaran citra, penskalaan, pencerminan atau flipping. Contohnya di sini translasi menggeser ya. Dengan M untuk X ya atau N untuk Y, maka M dan N itu adalah besar dari pergeserannya. M itu searah sumbu X, sedangkan N adalah digeser searah sumbu Y. Maka hasil akhirnya adalah, jika A itu adalah citra asli, maka hasilnya adalah B, dilakukan pergeseran untuk X, ya X-nya ditambah dengan M, digeser sebesar M, sedangkan Y-nya digeser sebesar N. Hasilnya seperti ini. Nah, kalau rotasi untuk X-nya berarti X cos theta dikurangi dengan Y sin theta, sedangkan untuk Y yang dilakukan rotasi adalah X sin theta ditambah dengan Y cos theta. Di mana theta itu adalah sudut rotasinya, akan diputar berapa derajat, berlawanan arah ya dengan arah jarum jam. Operasi geometri seperti ini. Jadi kalau A itu adalah citra asli, maka ini hasilnya adalah X ya, diputar sebesar X ya, dan diputar sebesar Y. Nah, rumusnya ini. Maka hasilnya nanti akan dilakukan operasi rotasi. Berikutnya adalah skala. Kalau skala atau zooming biasanya akan memperbesar dengan istilah zoom out atau mengecilkan atau zoom in. Jadi akan dikecilkan atau dibesarkan citra tersebut. Kalau kita akan membesarkan searah sumbu X, maka kita akan mengenakan skala pada sumbu X. Kalau dibesarkan searah sumbu Y, maka kita akan mengenakan skala pada sumbu Y. X dan SY adalah faktor penyekalaannya dalam arah X dan Y. Maka akan bisa dinyatakan seperti ini. Dilakukan perbesaran pada sumbu X dan sumbu Y. Jika perbesarannya searah sumbu X saja atau Y saja, bisa. Ya. Operasi geometri flipping. Ya, flipping ini pencerminan. Pencerminan ada dua, secara horizontal dan secara vertikal. Kalau secara horizontal yaitu pencerminan terhadap sumbu Y, secara vertikal terhadap sumbu X. Ya. Kalau pencerminan bisa dilakukan pada salah satu, tetapi pada penskalaan biasanya kita langsung pada dua jenis sumbu X dan Y langsung dilakukan penskalaan. Tapi kalau mau dilakukan satu saja pada sumbu X dan Y, maka dia akan perbesar searah sumbu Y atau X, tergantung arah dari sumbunya. Atau geometrinya, atau rotasi. Rotasinya biasanya dilakukan searah sumbu X dan Y. Ini harus dua ya, karena dia akan berputar seperti ini, rotasi. Nah, kalau flip itu ada dua, yaitu horizontal dan vertikal. Searah sumbu Y, kalau itu untuk horizontal, dan vertikal itu searah sumbu X. Jika horizontal searah sumbu Y, maka Y-nya tetap. Ya. Lokasi Y-nya tetap, yang akan berubah adalah lokasi pada X. Jika vertikal atau pencerminan terhadap sumbu X, maka X-nya yang tetap, yang akan berubah adalah lokasi pada sumbu Y. Nah, contohnya di image aslinya, kemudian flipping horizontal. Ini image aslinya, maka flipping vertikal searah sumbu X. Dan yang terakhir adalah pencerminan. Pencerminan berarti terhadap titik asal ya. Berarti terhadap titik asal, rumusnya seperti ini. N adalah jumlah kolom pada citra, dan M adalah jumlah baris. M itu barisnya, N itu adalah kolomnya. Baik, demikian untuk pembahasan matematika dasar pada pengolahan citra. Jika untuk lebih jelasnya nanti akan saya berikan
materi atau tugas bisa saudara kerjakan. Saudara tunggu saja pada e-learning. Terima kasih untuk perhatian saudara. Salam sehat untuk kita semua. Terima kasih.